Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 19 Desember 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan Advent yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024, hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, hari Senin tanggal 19 Desember 2022, dan hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 24 sampai dengan 25a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 3 sampai dengan 4a, 5 sampai dengan 6b dan ayat 16 sampai dengan 17. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya, untuk menentukan siapa imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu.
Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 26, setiap tahun selalu muncul sebagai bacaan Injil pada tanggal 19 Desember. Begitu pula dengan keseluruhan struktur bacaan pada hari ini. Dan hanya ada pada Injil Lukas ternyata mempunyai kemiripan dengan bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari kitab Hakim-Hakim 13 ayat 2 sampai dengan 7 dan ayat 24 sampai dengan 25. Di mana pada bacaan pertama bercerita tentang kedatangan malaikat kepada istri Manoah yang mandul untuk memberitahukan bahwa ia akan mengandung seorang anak laki-laki yang akan menjadi nazir Allah untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Anak itu kelak bernama Simson, yang kepalanya takkan kena pisau cukur. Sementara pada bacaan Injil juga bercerita tentang kedatangan malaikat Gabriel di hadapan Zakaria, seorang imam Abia, untuk memberitahukan bahwa Elizabeth, istrinya yang mandul, akan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Yohanes, untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan menyiapkan suatu umat yang layak Tuhan. Kelahiran Simson serta Yohanes adalah bukti nyata bagaimana Allah Tritunggal Maha Kudus bekerja, bahkan dalam situasi dan kondisi yang tidak masuk akal bagi manusia. Penantian yang begitu lama dialami oleh keluarga Manoah dan Zakaria tidak membuat mereka kehilangan iman dan menjadi malas dalam berdoa. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebagaimana Bunda Maria serta Santo Yusuf dalam bacaan Injil kemarin hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 24, maka keluarga Manoah serta Zakaria membiarkan diri mereka juga diarahkan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus dan bekerja dalam diam pada rencana karya keselamatannya di dunia ini. Allah Tritunggal Maha Kudus tidak pernah memberikan janji yang sia-sia, punya rencana serta alasan atas apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, senantiasa campur tangan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari, pasti akan mewujudkannya bila kita membiarkan diri dibentuk olehnya, walau kelihatannya mustahil bagi kita, dan punya waktu serta tahu apa yang terbaik atas semua harapan, doa kita selama ini, termasuk pada hari ini dan hari yang akan datang. Sahabat Kuntum yang terkasih, sikap iman yang Allah Tritunggal Maha Kudus inginkan dari kita selama ini adalah mau mendengarkan, percaya, taat, dan setia kepadanya, di mana itu semua tidak akan pernah sia-sia. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini kepada jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.